Semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat, para ummahat dan muslimah, insya Allah di sore hari ini kita akan membahas tentang tema umumnya fikih kesehatan wanita, ya insya Allah. Pembahasan ini sangat luas ya, dan terus terang saya sudah menulis buku ya, lumayan tebal qadarullah, bukunya habis stoknya di Lombok ya, jadi karena produksinya di Jogja ya, harusnya biasanya saya bawa ya, kayak kajian nanti malam itu ada bukunya, tapi yang ini kok stoknya habis gitu ya, qadarullah. Saya menyusun buku fikih kesehatan kontemporer wanita. Jadi di situ dibahas tentang fikih kesehatan, tapi pembahasannya tentang hal-hal yang kontemporer, hal-hal yang jarang didapat atau mungkin bisa jadi jarang dibahas dalam pembahasan fikih-fikih klasik. Ya, seperti kita bahas di situ tentang operasi cesar misalnya, hukumnya, kemudian terkait dengan kehamilan, hukum operasi kuret apabila wanita menjalani operasi kuret, apakah menjalani nifas atau tidak. Kemudian juga kalau hamil anggur bahasanya ya, hamil di luar kandungan, apakah menjalani nifas atau tidak. Kemudian juga apakah boleh menggugurkan janin yang cacat, apa hukumnya. Demikian juga dengan bagian kesehatannya ya. Boleh nggak terminasi kelahiran karena sang ibu terkena yang namanya preeklampsia. Masih tentang kehamilan, boleh tidak melakukan steril wanita atau yang disebut dengan MOW atau yang disebut dengan tubektomi setelah. Nah, di kesempatan sore hari ini tidak bisa kita bahas semuanya, belum kita ngomong tentang diet juga ya. Di kesempatan sore hari ini mungkin kita tidak bisa membahas semuanya ya, dan membahas dengan detail. Nanti pesan dari panitia kita perbanyak tanya jawab, dan saya bahas satu tema yang menurut saya cukup penting yang menjadi permasalahan kontemporer. Saya bahas satu dari buku tersebut, dan ini permasalahan kontemporer yang perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu terkait dengan menstruasi dini dan menopause dini. Pak Ibu-ibu, menstruasi dini dan menopause dini. Jadi pola hidup di zaman modern ini, pola hidup di zaman modern banyak mempengaruhi kondisi jiwa dan fisik kita, termasuk wanita, apalagi yang bermain seputar perasaan. Di zaman kita ini ada fenomena menstruasi dini.
di mana anak-anak sekarang itu mendapatkan menstruasi usianya lebih dini dibandingkan perempuan-perempuan di zaman dahulu. Jadi anak-anak sekarang menstruasinya kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD anak perempuan sekarang. Berbeda dengan anak perempuan di zaman dulu. Menstruasinya rata-rata SMP bahkan SMA. Kalau angkatan saya rata-rata dulu SMP rata-rata menstruasinya. Tapi anak perempuan sekarang kelas 4, kelas 5, kelas 6 menstruasi. Anak perempuan saya kelas 5 SD menjelang kelas 6 menstruasi. Coba ingat ibu-ibu dulu menstruasinya kapan? Rata-rata jawabannya SMP atau SMA. Anak sekarang kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bahkan ada yang kelas 3 SD menstruasi. Kelas 3 SD. Saya tahunya dari anak saya, anak perempuan saya yang kelas 3 SD, dia mengatakan teman sekelasnya sudah ada yang menstruasi. Ketika sholat nggak ikut, katanya udah menstruasi kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Lalu pengaruhnya apa? Masalahnya apa sekarang? Masalahnya adalah menstruasi dini ini ada kaitannya dengan pola hidup yang tidak sehat dari anak tersebut. Yang pertama, baik dari pola makan dan sebagainya. Yang kedua, paparan tontonan yang menjadi tuntunan menjadi lebih cepat dewasa sebelum waktunya. Tontonannya adalah tontonan dewasa, pemikiran dewasa. Dampak psikologis selanjutnya adalah di usia kelas 3 SD tersebut dia sudah mulai mendapatkan beban syariat berupa menuntut Allah, menjaga diri, puasa wajib Ramadan full, karena kalau enggak berdosa. Tidak bisa bermain dengan teman sebayanya lebih leluasa. Dan mau tidak mau, karena ini takdir Allah, kita harus mempersiapkan psikologi anak seperti itu. Kelas 3 SD menstruasi, kita lihat bagaimana psikologisnya. Orang tua harus menjaga. Teman-teman sebaiknya main-main, tak pakai jilbab. Ini sekarang kita siapkan mentalnya. Dan tentunya secara psikologi kita tidak ada yang berharap anak perempuan kelas 3 SD sudah menstruasi. Siapa yang mau ini bahwa bapak? Tidak ada yang mau. Tapi ini fakta. Sebabnya pola hidup, tumbuh dan pola pikir yang dulu pada zaman ini nanti kita jelaskan. Kemudian masalah selanjutnya apa lagi? Kalau emang masalahnya apa? Menstruasi dini. Apa sih yang jadi masalah? Masalah selanjutnya adalah mempercepat yang namanya menopause di karena lebih awal memulai, lebih awal mengakhiri. Apa ibu-ibu? Karena lebih awal mengawali, lebih awal mengakhiri. Dampaknya terjadi menopause dini.
Dan ini permasalahan kontemporer orang zaman modern. Sekarang, perempuan modern sekarang, rata-rata menopausnya 45-50. 50 ke atas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menopause dini. Kenapa dibilang dini? Karena bandingannya dengan perempuan-perempuan zaman dulu. Nenek kita dulu menopausnya 55 ke atas. Umur 45-50 masih melahirkan. Masih menjadi wanita produktif. Masih kuat. Dari mana tahu? Dari nenek saya. Ibu saya, anak tertua. Nenek saya dari ibu punya anak 10. Ibu saya tertua. Bedanya dengan adiknya yang paling kecil 26 tahun. 26 tahun. Sehingga bisa dipastikan ya, bisa dipastikan adiknya ibu saya ini yang bedanya 26 tahun dengan ibu saya, itu nenek saya melahirkan usianya menjelang 50. Usianya kalau nggak 50, menjelang 50, masih melahirkan. Perempuan di zaman sekarang 50 mungkin udah menopause. Udah menopause. Bahkan kalau kita googling sekarang, ibu-ibu googling, searching, ada yang 35 menopause. 40 menopause atau sudah mengalami yang namanya fase pramenopause. Memang menopausnya belum, tapi fase pramenopause-nya udah. Ini kontemporer. Coba aja tanya kanan kiri, umur berapa menopause? Perempuan sekarang jawabannya 45 ke atas. Atau 40 bahkan. Itu menopausnya. Belum kita tanya gejala pramenopause, gejalanya ini. Ini juga udah mulai. Sekarang permasalahannya apa itu ya? Menopause dini. Masalahnya apa emangnya? Oh, bermasalah ini. Kalau menopausnya dini. Yang pertama, menopause dini menunjukkan pola hidup yang nggak sehat. Nanti kita ceritain kenapa. Ini yang pertama. Yang kedua, gejala-gejala pramenopause saja, ini baru pranya ya, belum menopausnya, itu sudah mempengaruhi psikologi dan kesehatan wanita. Dimulai dari hot flush, panas, rambut rontok, dan sebagainya. Dan yang lebih penting, mempengaruhi kejiwaan seorang perempuan, ini mohon maaf, sudah mulai kurang bisa melayani suami. Ini permasalahan nggak main-main kalau yang ini. Jadi kalau sudah bicara ini, nah bukan permasalahan yang ringan. Jadi kalau ada yang bertanya, emang masalahnya apa menopause dini? Wah, ini masalah banget bagi yang menopause dini. Kalau menopause alami, insya Allah enggak. Sudah sunnatullahnya itu. Fisik
psikologis, kejiwaan, rumah tangga berpengaruh. Karena salah satu gejala, ini baru gejala praminopause, mohon maaf, kekeringan farji. Kering. Masalah. So, ini permasalahan kontemporer. Nah, kita bahas sekarang dari sisi syariat dan medisnya, serta solusinya dan sebabnya. Para akhwat, para muslimah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bicara masalah syariat dulu ya. Terkait dengan menopause, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Menopause. Yang disebut dalam istilah syariat disebut dengan sinul ya'as. Sinul ya'as. Sin usia, ya'as itu putus asa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wallati ya'isna minal mahildi minan nisaikum. Dan wanita yang ya'isna, yang berhenti dari mahid, dari haid, disebutkan dalam Al-Quran. Makanya istilah fikihnya sinul yas. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga firman Allah, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ayyadha'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah. Dan perempuan-perempuan yang telah berhenti haidnya, la yarju nikaha, dan tidak ingin nikah lagi. Disebutkan di sini ya. Perempuan yang sudah berhenti haid, la yarjuna nikaha, tidak ingin nikah lagi. Dan ini memang menunjukkan perempuan menopause hasrat dan kemampuan melayani suaminya menurun, bahkan hilang. Ini permasalahan. Makanya kalau sunatullahnya 50, ini sunatullah. Tapi kalau 35, waduh. 35 ya. Jadi sesuatu hal yang perlu didiskusikan dan segera dicari solusinya. Karena Al-Quran pun menyebutkan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan para ulama pun membahas menopause ini. Dibahas para ulama. Dan sebagaimana yang sampaikan, beberapa ulama mengungkapkan beberapa pendapat terkait berapa sih usia perempuan itu menopause. Jadi masuk pembahasan fikih ulama. Berapa batasan usia disebut perempuan itu menopause? Ini dibahas secara fikih. Kenapa? Karena kalau ulama bilang 50, berarti apapun, misalnya begini ya, batasan usia perempuan menopause katanya ulama 50. Nah, ini ulama nih ikhtilaf menetapkannya nih. Kalau kita bilang 50 usia menopause, berarti darah apapun yang keluar setelah 50 dianggap istihadah, bukan haid lagi. Itu kepentingan ulama menetapkan berapa batasan usia menopause. Nah, ternyata para ulama menetapkan batasan usia menopause itu luar biasa. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan menopause itu ulama bilang batasannya 55. Insyaallah ya. Berapa? 55. Bahkan ada ulama yang berpendapat menopause itu 62 tahun.
Wah, Masya Allah ya. Berarti 50 masih produktif. Masih bisa melayani suami. Dalam kitab Kasyifatus Saja disebutkan wa'lam anna sinnal ya's minal haidi ithnata wasituna sanah. Ketahuilah bahwasanya usia berhenti haid, usia menopause itu ithnatan wasitun, 62 tahun katanya. Masya Allah ya. 62 tahun. Sanatan komariatan takribiyatan, 62 tahun, tahun komariah. Berarti kalau hijriah ya sekitar 58, 57, 58, 59. Komariahnya 62. Ala sahih wa huwal mu'tamad. Ini pendapat yang mu'tamad katanya. Jadi sekitar kalau pakai Masehi sekitar 58. Wakila situn, bahkan ada yang mengatakan 60, wakila khamsun, dan ada yang mengatakan 50. Wahada bi'tibaril ghalib, dan ini pada umumnya. Nah, jadi ulama sebutkan tuh batasan usia menopause berapa? 55 ke atas. Udah dibahas sama ulama nih. Dibahas. Sehingga 55 ini masih bisa melahirkan, masih bisa melayani suami. Luar biasa. Sedangkan perempuan di zaman ini menopausnya menurun, 45, 40 udah mulai, sehingga teman-teman dokter spesialis kandungan itu kalau ada perempuan usia di atas 35 pengen hamil, pasti nanti pemeriksaannya ketat. Coba aja ibu-ibu udah 35 ke atas ya, 36, 37, apalagi 40 datang ke dokter kandungan mau bilang mau hamil lagi. Nah, nanti pemeriksaannya super ketat. Karena dalam ilmu medis, usia di atas 35 faktor resiko kehamilan. Yang dimaksud dengan faktor resiko bukan artinya langsung bahaya, langsung nggak boleh, tapi akan lebih memunculkan resiko-resiko dan harus menjalani pemeriksaan yang ketat. Keadaan rahim, keadaan hormon, kekuatan otot, termasuk kondisi psikologis sang ibu. Nah, ini permasalahan kontemporer, perempuan sekarang. Lalu sebabnya apa nih? Kita sebab dulu baru solusi. Kenapa bisa menopause dini, perempuan menstruasi dini? Kenapa bisa menopause dini? Wah, ini kayaknya materi penting buat bawa bapak juga ya, supaya istrinya ini nih. Kalau bisa menopause-nya 50 lah ya Pak ya. Insya Allah. Amin dong. Kalau bisa istrinya menopause-nya 50 lah. Masih setia melayani. Kenapa? Apa penyebab menstruasi dini yang berdampak bisa juga akhirnya nanti menopause dini? Karena kalau mulai duluan, mengakhirinya duluan. Nah, ini hati. Terutama anak-anak kita jaga juga nih. Anak-anak perempuan kita. Makanya saya agak sedih gitu ya. Di
SD yayasan kami di Jogja juga begitu. Ada laporan kelas 3 SD perempuan sudah haid di yayasan di Jogja. Kelas 3 SD sudah haid. Yang ini kalau ini anak saya kelas 3 ngelaporin teman kelasnya udah ada yang haid. Ini kita jaga anak-anak kita, jangan kalau bisa. Sebabnya apa tadi saya sampaikan di Mukodimah? Sebabnya pertama pola hidup yang gak sehat, pola makan, dan pola pikir kita bahas sekarang. Ini sebabnya. Kita jaga anak-anak kita dan istri. Kalau bisa. Ya kalau kelas 5, kelas 6 ya wajar lah. Mengikuti perkembangan. Tapi kalau kelas 3 SD ini, bahkan kelas 4 aja saya bilang jangan deh. Dia masih butuh fase anak-anak, tiba-tiba kita wajibkan puasa, kodok, dan sebagainya. Kasihan. Secara psikologis, walaupun tetap harus dijalani karena takdir Allah. Sebabnya yang pertama memang pola hidup, terutama makanan. Ini hati-hati makanya orang tua. Karena makanan di zaman sekarang tinggi gula. Gula tinggi. Dan tingginya konsumsi gula ini salah satu, ingat ya, salah satu pemicu anak-anak menstruasi dini. Zaman sekarang tinggi gula. Makanan kemasan, minuman-minuman siap saji yang di botol, yang di apa namanya itu? Gelas, itu gulanya tinggi. Tinggi. Kebutuhan gula bagi anak-anak sekitar 20, kalau dewasa kan 40 gram, anak-anak 20 gram. Sedangkan pada minuman itu sekitar 15, 16. Belum ditambah yang lain-lain, belum ditambah es krim, permen, dan sebagainya. Kita tidak melarang anak-anak makan itu semua, tapi kita harus sering-sering ingatkan supaya mereka sadar. Saya pun nggak bisa cegah anak-anak beli es krim, beli ini, nggak bisa. Tapi saya ngingetin. Bahkan pernah saya ajak ini, hari ini udah kebanyakan gula loh. Hari ini udah kebanyakan gula, udah nganti lagi ininya. Mereka bilang, oh iya. Saya punya temen, anak saya punya temen gitu ya, main-main di kompleks. Itu katanya temennya itu pagi, siang, sore, malam sering banget minum apa namanya minuman apa siap saji itu. Setiap main katanya minum terus katanya. Sampai ini saya bayangin gulanya masuk kena bom itu, kasihan pankreas. Pankreasnya kena bom sama gula. Kan kasihan. Dan orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak paham, dibiarin aja tuh. Anak-anaknya minum gula, minum ini dibiarin. Nggak paham, nggak pernah dididik, nggak pernah diedukasi. Ditambah lagi makanan-makanan tinggi kalori juga. Dan ini kan mengingatkan kita kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Ditambah lagi pola hidup tadi. Anak-anak sekarang kurang bergerak. Kurang bergerak. Jadi sekali lagi konsumsi gula itu nggak masalah ya, bukan racun itu. Yang masalah adalah kalau berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Jadi anak-anak kita jangan kita larang. Mereka hak mereka itu es krim, apa permen boleh dikontrol sebagai orang tua. Jangan ya. Namanya anak-anak tuh ya kehidupannya es krim, permen, jajan ya memang begitu.
tapi dikontrol. Ditambah lagi mereka kurang gerak, anak sekarang. Saya ingat dulu ya, anak zaman kita dulu, mungkin zaman saya kecil belum ada gadget, belum ada apa. Itu orang tua itu keluar rumah maghrib-maghrib narik kuping anaknya, ayo 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 pulang 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 pulang. Zaman sekarang kebalik, dari rumah narik keluar, yuk main di luar, main di luar, main di luar, nah, gitu ya. Kebalik sekarang, Pak. Dulu ditarik dari luar ke dalam. Ayo ayo masuk. Maghrib nih. Maghrib setan berkeliaran. Ayo ayo pulang 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 pulang. Bahkan ada saya lagi main bola dulu ya. Tiba-tiba bubar karena ada ibu datang bawa pipan, bawa bawa ini, bawa sapu. Mukulin anaknya, kita bubar langsung. Anaknya nggak pulang-pulang. Kita bubar langsung. Orang tuanya datang bawa ini. Anak zaman sekarang kebalik, disuruh keluar, main di luar, nggak mau. Di dalam nonton, duduk, HP. Jadi gula yang dimakan tidak menjadi energi anak-anak. Menstruasi dini. Dan ini juga sekaligus penyebab menopause dini tadi. Ibu-ibu juga sama, makanannya banyak-banyak, enak-enak, dikit-dikit Gojek, ini semuanya. Dan ibu-ibu juga dibandingkan ibu-ibu zaman dulu kurang gerak. Ditambah lagi kenapa menstruasi dini, pola pikir anak sekarang. Tontonannya udah dewasa, pemikirannya udah dewasa, lewat HP, lewat ini. Saya pernah dikasih tahu ada sinetron anak SD pacaran, sinetron loh. Waduh, kaget nih. Ada film anak SD sudah mulai cinta-cintaan. Wah. Anak SD udah kenal film Korea tentang cinta, romantis apa. Pola pikir. Dan ini secara tidak langsung mempengaruhi pengeluaran hormon. Hormon-hormon kewanitaannya keluar. Pengen juga dia manja-manja, pengen juga dia nih, bahkan habis lulus SMP pengen nikah jadinya. Gaya banget ya. Hormon keluar. Estrogen, progesteron apa, akhirnya menstruasi dini. Dan kalau pola hidup ini dilanjutkan terus, tidak menutup kemungkinan menopause dini kalau pola hidup ini dilanjutkan. Demikian juga dengan menopause dini, itu juga sama, pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Jadi ibu-ibu sekalian, bahasa gampangnya, bahasa enaknya, kenapa perempuan menopause? Ini luar biasa ya. Hikmah dari Allah ini. Allah udah atur. Disebutkan dalam Al-Quran, wallati ya'isna minal mahid. Jadi menopause ini sebenarnya ibu-ibu adalah mekanisme tubuh melindungi tubuh wanita. Jadi ini luar biasa, Allah ciptakan menopause itu sebenarnya mekanisme melindungi perempuan. Kenapa bisa mekanisme melindungi perempuan? Karena ketika tubuh tersebut dibaca oleh otak dan sebagainya, pertama otot sudah mulai melemah, terutama otot panggul, pinggang, dan bokong, mohon maaf ya, dan otot pubococcygeus untuk melahirkan. Tulang-tulang mulai melemah, psikologi sudah nggak kuat, maka dia perempuan sudah tidak bisa hamil lagi, nggak cocok untuk hamil. Maka salah satu cara tubuh melindunginya, tubuh mempercepat menopause supaya nggak hamil lagi.
Paham tidak nih? Jadi justru menopause ini mekanisme tubuh melindungi perempuan tersebut. Karena dia secara otot, fisik, tenaga, apa pikiran nggak bisa apa nggak kuat tidak kuat menanggung kehamilan, mending dibuat menopause daripada ada apa-apa ntar. Jadi menopause ini sudah Allah atur mekanisme melindungi tubuh. Karena tubuh sudah membaca dia ini nggak kuat kalau hamil, udah kita menopause, kita buat menopause aja untuk melindungi dia dari kehamilan. Menopause jadinya. Daripada ntar dia hamil tiba-tiba tubuh nggak kuat meninggal wafat, bisa jadi banyak orang meninggal mempertaruhkan nyawa nggak kuat. Nah, berdasarkan penjelasan ini hikmah dari Allah. Nah, makanya ibu-ibu kalau pengen tidak ingin menopause cepat, menopause dini, ya waliyazubillah, ada yang 35, 40 pun jangan Bu Ibu ya. Kita doain jangan 40, jangan. Kalau bisa ya 55 lah ya, kayak ulama bilang. Caranya ya kayak tadi. Berarti jangan sampai tubuh itu membaca tubuhnya ibu-ibu nggak siap untuk hamil. Akhirnya nanti udah terminasi aja. Sehingga sejak mulai sekarang, mulai pola hidup sehat ibu-ibu. Dari sekarang. Pola hidup sehat. Makanan jelas ya, ini kalau makanan sesi khusus nih, bahas makanan tentang diet. Yang perlu kita jelaskan berarti sekarang adalah memperkuat otot-otot, atau memperkuat fisik. Karena kalau tubuh membaca fisiknya lemah, udah terminasi. Menopause saja deh. Tapi kalau sistem tubuh kita dan otak masih membaca, tubuhnya ibu-ibu masih kuat, nanti ditunda. Makanya ibu-ibu pun perlu olahraga. Olahraga, aktivitas, gerak, dan sebagainya. Terutama olahraga yang paling simpel dan ringan, jalan dan lari cepat. Karena jalan, lari cepat, jalan ya, pokoknya jalan lah pokoknya ya. Jalan atau olahraga atau apalah ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan mereka belum kenal ya nenek-nenek kita tuh belum kenal aerobik, apalagi ya senam kardio belum kenal. Mereka aktivitas jalan ke ladang, jalan ke sawah, nimba. Itu nimba aja udah anu tuh. Yang nimba siapa? Ibu-ibu kan ya? Nenek-nenek kita nimba kan itu sudah ototnya terlatih, otot pinggulnya, otot bungkuknya, pompa air juga sama. Saya juga ada ketemu zaman pompa lo ya. Itu juga ototnya terlatih, nyapu apa itu ya, gerakan-gerakan yang melatih otot, melatih kardio juga. Jadi nenek-nenek kita yang dulu masih kuat melahirkan itu belum kenal istilah diet, kardio, olahraga beban, repetisi itu dan sebagainya, nggak kenal. Tapi mereka aktivitas, jalan ini dan sebagainya. Nah, olahraga yang paling sederhana ibu-ibu ya ini jalan. Mungkin kalau ngepel, nyapu, nyiduk, nimba, apa teh ngarit kata dia, itu mungkin nggak cocok ibu-ibu zaman sekarang. Tapi minimal jalan lah, jalan ya. Karena ketika jalan ataupun yang lain-lain ya, jalan ringan, itu otot paha, pinggul, pinggang dan mohon maaf bokong itu terlatih dan kuat. Dan otot pubuk isi, dan itu otot yang sangat berguna ketika hamil dan melahirkan. Dan ini yang membedakan generasi nenek-nenek kita dengan ibu-ibu zaman sekarang, milenial. Jawabannya di sini. Kenapa nenek-nenek kita dulu 55, 50 masih melahirkan, 55 baru menopause? Karena ini bedanya. Pola gerak dan pola pikir. Kita belum bahas pola pikir. Pola gerak, mereka gerak, aktivitas, ini dan sebagainya, jalan. Makanya ibu-ibu, kalau sedang melahirkan, mohon maaf, kalau sedang hamil, trimester ketiga, ibu-ibu tahu ya? Bapak tahu nggak trimester ketiga, Pak? Tahu buatnya aja, Pak ya?
Nggak tahu ya trimester ketiga ya. Ibu-ibu kalau sedang hamil trimester ketiga, nasihat dokter apa tuh? Apa nasihat dokter? Bawa bapak apa nih nasihatnya nih? Yang sering nganterin ibu? Iya, soheh. Perbanyak jalan kaki. Katanya siapa? Nasihat dokter. Ibu-ibu trimester ketiga, siap-siap melahirkan, nasihat dokter, Bu, perbanyak jalan kaki, terutama subuh-subuh. Kenapa memang jalan kaki? Karena ini olahraga ringan akan memperkuat otot yang mendukung kehamilan dan melahirkan. Jalan kaki, coba aja ibu-ibu ntar jalan ya atau apa. Coba jalan, pasti itu otot paha, pinggang, bokong, sama panggul pasti gerak. Coba aja jalan itu pegang, pasti lagi dia gerak kontraksi. Endurance-nya terlatih. Ini yang kurang ibu-ibu di zaman sekarang. Nasihatnya jalan. Dan ternyata penduduk Indonesia, kalau kita searching urutan pertama penduduk yang paling malas jalan sedunia, Indonesia. Lengkap udah ya. Coba aja searching sekarang, Pak. Indonesia urutan pertama, malas jalan. Sama, saya juga sama. Bawa bapak juga sama. Masjid sebelah rumah pakai motor. Cuma sebelah situ. Ini sini. Ke masjidnya pakai motor. Makanya kalau saya safdah sekarang tuh program main futsal, besok pagi lari. Ah, kita jelasin pentingnya itu. Kita di zaman kita ini yang kurang nih olahraga dan gerak. Kurang. Makanya ibu-ibu kan olahraga ibu-ibu. Nasihat dokter trimester ketiga tuh perbanyak jalan. Makanya saya alhamdulillah ya, istri saya 5 lahir, anaknya normal semua dan prosesnya cepat. Sejak bukaan itu paling 5 menit lahir, lolos. Cuma 2-3 kali ngeden lahir. Alhamdulillah istri saya. Bahkan ada, kalau saya cerita ya panjang, bahkan ada yang buru-buru saya bawa, begitu naik kepalanya udah keluar. Tinggal sekali ngeden 2 kali keluar, tes. Alhamdulillah dimudahkan. Karena ada tips-tipsnya emang. Dan salah satu memang tipsnya adalah trimester ketiga, istri harus sering-sering jalan. Dan jalannya jangan disuruh, tuh keliling pasar, keliling lapangan, enggak. Ditemani sama suami gitu loh. Memang begitu, jangan disuruh doang. Kalau saya terus terang ya, trimester ketiga tuh memang ya supaya lancar, supaya apa. Istri saya sering saja jalan-jalan di mall. Jamal, terus terang aja. Karena yang adem yang apa gitu ya, nggak apa-apa. Biar dia banyak jalan. Saya hitung, ya ada 5.000, 6.000 alhamdulillah. Karena jam saya ini bisa ngitung langkah. Ini jam saya ini karena tadi pagi main futsal, ini 5.500 langkah, alhamdulillah. Cukuplah dari target 5.000 ke atas. Sehari 5.000 langkah. Ini jam. Target. Ya. Target. Kalau mau sehat 8.000 langkah sehari. Kalau mau sehat. Kalau mau sehat. Tapi kalau saya sih kalau nggak 3.000, 5.000 cukuplah. Ditambah dengan yang lain. Kita jaga kesehatan dari sekarang. Alhamdulillah itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sekarang kalau pengen ini ya harus tetap kuat otot penyokong kehamilannya, ibu-ibu jalan. Kalau enggak bisa juga senam dan sebagainya. Penting nih. Ya, istri saya di Jogja buat grup namanya grup senam. Jadi memang mereka dan grup senamnya menghadirkan profesional. Jadi patungan bayar. Supaya apa? Supaya sehat. Supaya sehat. Ya. Penting ini bawa bapak juga ya biar istrinya sehat, biar apa dimodalin lah. Biar sehat. Pelayanan maksimal. Jadi sebabnya itu sebabnya. Pola gerak beda ya. Makanya dan ini juga yang bilang kenapa sih dulu
Nenek-nenek kita kalau lahir ya brojol aja lah. Sekarang kok banyak SC, banyak cesar, banyak apa? Jawabannya itu. Ibu-ibu disuruh ngeden nggak kuat. Udah nggak kuat dok, lemes. Lah gimana? Kepalanya belum keluar. Udah nggak kuat. Napas nggak kuat. Otot kaku. Nggak elastis. Kenapa? Nggak pernah dilatih. Mana? Ini jawaban kenapa kok dulu brojol aja, sekarang banyak SC ya begini. Dokter sih berusaha normal dulu nih, kalau bisa normal. Nggak baku, nggak ada bukaan, nggak maju-maju, nggak kuat ngeden, udah SC. Pengen normal, tapi banyak aktivitas, ototnya lemah, ketuban gampang pecah. Lah ketuban udah pecah gimana mau normal? C. Karena salah satu penyebab ketuban gampang pecah karena otot-otot sekitar nggak kuat melindungin. Salah satu sebab loh ya. Nggak kuat ini. Otot-otot sekitar. Atau endurance-nya lemah karena otot, kalau bicara otot dua. Pertama strength endurance, kekuatan sama daya tahan. Nah, ibu-ibu nih perlu sekarang ya, kalau bisa ibu-ibu grogot ada grup senam bagus tuh. Datangkan profesional, bayar. Jangan gratisan. Latih gerakan ini, gerakan ini, gerakan ini. Kalau bawa bapak besok pagi sama saya, insya Allah kita latihan. Ya. Ibu-ibu kalau bisa ada tuh. Ya. Supaya tetap sehat, melahirkan anak-anak yang soleh, solehah, yang kuat, melahirkan para mujahid, kan begitu ya. Insya Allah. Dan sebabnya juga sama, menopause jarang bergerak, dan sama pola pikir sama juga. Pola pikir ibu-ibu sekarang beda. Karena sekarang terpapar gitu, terpapar dengan berbagai macam melalui sosmed, Instagram, TikTok dan sebagainya, terpapar gitu ya. Berbagai macam, terpapar barang belanjaan, terpapar dengan ini. Nah, itu bikin stres di rumah. Buka WhatsApp, aduh ternyata teman-teman habis hangout. Buka status WhatsApp, wah, teman seangkatan staycation sekeluarga. Waduh. Mana bisa kita bilang sabar di rumah ya? Nggak bisa. Udah beda zaman. Kalau zaman dulu mungkin kakek nenek kita nggak ada, TV aja nggak ada, udah di rumah sama anak, sama apa, tenang, santai, sabar. Selama suaminya membahagiakan, dia nggak minta nggak mikir macam-macam. Apa? Sekarang nggak bisa, udah berubah zaman. Tadi buka WhatsApp, teman lagi hangout, staycation lagi begini, ada ini, ada ini. Dia lagi jalan-jalan sekeluarga, lagi ini. Buka ini diskon. Ada. Seolah udah beda deh pikiran. Udah berubah zaman. Ini semua faktor-faktor yang menyebabkan menopause dini. Tuh ibu-ibu. Sudah 5:30, insya Allah. Materinya masih ada ini ibu-ibu nih. Kita mau lanjut atau tanya jawab nih? Lanjut tanya jawab. 5:30 atau kita lanjut aja sampai sampai apa namanya? Sampai maghrib, lanjut kajian di sana di cancel. Oh gitu ya. Ya baik, kalau begitu sesuai pesan, sebagaimana pesan panitia saja, kita sampai 5:30 saja ya. Selebihnya 5:30 ya deh. Selebihnya tanya jawab ya, biar ibu-ibu bisa bertanya yang ingin diketahui dari fikih permasalahan kontemporer wanita. Kapan-kapan mudah-mudahan menopause ini sama menstruasi ini kita lanjutkan pembahasannya, karena masih belum ya, gejala menopause apa, ininya apa, definisi menopause secara syariat, apa itu gejala pramenopause, bagaimana menanganinya, bagaimana menghadapinya, fikih-fikihnya, apakah wanita menopause bisa lepas jilbab apa enggak,
Itu ada fikihnya juga. Apakah wanita menopause boleh salaman dengan non mahram apa enggak? Ada fikihnya juga. Nah, tapi waktunya nggak cukup. Sehingga dan lain-lain, wanita menopause minum minum pil hormon, apa keluar darah, haid apa enggak? Nah, ini pembahasan lagi nih. Ya, kapan-kapan kita bahas. Dan untuk selanjutnya ya sekitarnya 20 menit ternyata ya, sampai jam 6 infonya nih. Ya 20 menit ke depan kita tanya jawab dan saya persilahkan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Falyatafaddalna masykura. Ya, para jamaah sekalian, para akhwat ummahat, ada pertanyaan? Bagaimana hukum minum obat penahan haid atau pencegah haid saat pergi umroh dan haji? Minum obat pencegah haid saat umroh dan haji. Ya, di buku itu saya bahas di bukunya. Nanti obat hormon ya, saya nggak boleh sebut mereknya di masjid ini. Obat hormon ya diminum 2 kali sehari, 2 pekan menjelang keberangkatan. Kalau kurang bisa dinaikkan dosisnya 3 kali sehari, 2 pekan sebelum keberangkatan. Itu diminum terus sampai kepulangan. Sampai sudah pulang baru berhenti. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ini fatwa dari ulama. Banyak sekali Lajnah Daimah, Syekh Utsaimin dan lain-lain itu fatwanya mengatakan hukumnya boleh. Minum obat pencegah haid, boleh. Minum obat pencegah haid. Nah, tetapi kalau untuk pergi haji dan umroh, kalau saya punya jawaban secara medis juga. Punya jawaban secara medis. Ya, ini terbang-terbangan ntar. Punya jawaban secara medis. Pertama kalau umroh dulu nih. Kalau umroh, kalau memang haidnya itu tidak bertepatan dengan kebiasaannya, nggak usah minum, lebih baik. Artinya kan mau berangkat, misalnya berangkat tanggal 16 gitu ya. 16 bulan apa nih? Bulan Juni. Mau berangkat tanggal 16. Tapi kebiasaannya 16 itu nggak kebiasaan haid. Udah nggak usah minum. Nggak usah minum. Mengapa demikian? Karena yang pertama, meskipun beberapa ulama mengeluarkan fatwa boleh, mubah, tetapi seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan kalau bisa tidak, lebih baik tidak. Beliau berdalil dengan ucapannya Nabi ketika menghibur Aisyah. Jadi ketika haji, Aisyah itu mau sampai mau tawaf, tiba-tiba haid. Sedih Aisyah, gak bisa tawaf. Kemudian Nabi menghibur, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid ini adalah sunnatullah yang Allah tetapkan kepada anak perempuannya Adam. Jadi lebih kembali ke fitrah lebih baik. Ini yang pertama. Kalau umroh ya. Jadi kalau tidak bertepatan dengan waktu haid, kalau memang bisa nggak minum, nggak usah minum. Kemudian jawaban medis juga, karena tidak semua orang, tidak semua perempuan ya itu fisiknya kuat untuk minum. Oh, saya kira pertanyaan cuma 1 2, ternyata nyusulnya kayak anu ini. Bisa dijadiin buku ya. Dijilid nanti.
Kita lanjut yang ini dulu ya. Karena secara medis tidak semua orang cocok. Salah, karena kalau minum pil pencegah haid bisa jadi ada dua kemungkinan nih secara medis. Pertama, obatnya berhasil, yang kedua obatnya gagal. Kalau berhasil berhenti total, bersih sih. Tapi kalau obatnya gagal, ya karena banyak pengaruh ya. Nggak apa ya, pengaruh hormon, pengaruh apa, pengaruh penyakit. Obatnya gagal mencegah, dia haid. Dan yang tidak diharapkan adalah tengah-tengah, ngeflek. Tengah-tengah antara haid sama nggak ngeflek jadinya. Bikin bingung, bikin apa, bikin ini. Nah, jadi kalau memang bisa nggak minum, gak usah minum. Karena obat tersebut bisa jadi gagal dengan pengaruh banyak, pengaruh hormon, pengaruh penyakit yang mendasari fisik perempuan. Bahkan ada yang sudah dinaikin dosisnya sampai 3 kali sehari masih belum berhasil karena banyak faktor. Jadi kalau bisa jangan. Nah, kemudian rincian selanjutnya, kalau memang pas berangkat umroh tanggal 16 itu kebiasaan haidnya. Kebiasaan haidnya, maka kalau saya pribadi menyarankan minum obat dan berusaha sebisa mungkin konsultasi ke dokter bagaimana obat ini berhasil mencegah haid. Ini kalau umroh. Kenapa? Pertimbangannya umroh ini waktunya singkat. Rata-rata umroh itu cuma 9 hari, aslinya 7 hari. Karena 1 harinya perjalanan pulang. 7 hari. Umroh ini singkat, ibadah yang singkat. Dan kemudian kesempatan langka. Perempuan apalagi butuh mahram. Ya, dan rata-rata kan rezeki belum tentu. Langka. Dan secara psikologis agak kasihan perempuan terbang ke sana kemudian haid. 7 hari haid full. Nggak sholat di Masjid Nabawi, nggak tawaf, sedih luar biasa. Nggak ada kesempatan. Makanya kalau umroh, saya berdasarkan pertimbangan syariat dan medis, minum obat pencegah haid dan konsultasi ke dokter bagaimana obatnya berhasil. Istri saya berapa kali umroh sama saya, pas hitungannya dia tanggal segitu haid, akhirnya minum obat, alhamdulillah berhasil. Berhasil, termasuk yang berhasil, cukup 2 dosis berhasil, dan di sana menjalani dengan nikmat. Karena kasihan lagi haid. Teman-temannya pergi berangkat ke Masjid Nabawi, dia di kamar. Teman-temannya cerita sebar foto tawaf, dia di kamar. Kasihan, cuma 7 hari soalnya. Ini rincian. Adapun kalau haji, nah ini rincian lagi nih. Kalau haji, saya lebih menyarankan, ingat keadaan beda-beda ya. Saya lebih menyarankan tidak usah minum kalau haji. Pertimbangannya apa? Pertama, haji waktunya panjang. Haji reguler kita 40 hari. VIP 25 sampai 30 hari, waktunya panjang. Masih bisa insya Allah tawaf apa. Kalaupun haid masih bisa tawaf, masih bisa ini. Tawaf wada masih bisa nanti dikodok. Ini pertimbangan ya, waktu luang. Kemudian selanjutnya, pertimbangan selanjutnya, ibadah haji lebih capek. Jauh lebih capek ibadah haji. Kalau umroh cuma sekitar Masjidil Haram. Ihram, tawaf, sa'i, selesai. 4 jam. Kalau nggak macet 2 jam. Tapi kalau haji ibadahnya capek. Arafah. Tarwiyah tanggal 8 ke Mina. 9 Arafah. Malamnya Muzdalifah. Ke Mina lagi 3 hari. Capek, jalan, kurang tidur, apa capek. Sehingga terkadang karena fisiknya lemah, capek, minum obat, terkadang obatnya nggak berhasil. Atau minimal tadi di tengah-tengah ngeflek, bikin bingung. Sehingga kalau rinciannya untuk haji, ya saya pertimbangan syariat medis, kalau saya sih jangan, nggak usah minum. Tapi kalau mau minum silahkan, yang penting dipastikan ya, karena minumnya itu berarti 2 pekan sebelum berangkat, kemudian selama itu nggak boleh berhenti minumnya, nggak boleh berhenti ya. Insya Allah ini saya bawa pulang aja ya, karena waktu kita antar lagi.
Waktu kita ini karena ini haji beda haji. Dulu saya bimbing haji, alhamdulillah ya, nggak ada yang minum insya Allah. Mereka menjalani haid apa nggak apa-apa, nanti kita atur. Karena pengalaman ya, yang minum karena minumnya lama, dua pekan sebelum berangkat, kemudian selama 40 hari itu minum terus. Belum nanti lupa, ketiduran apa, akhirnya apa? Bocor akhirnya. Ustaz, lupa minum katanya. Iya, ketiduran di apa? Karena 2 kali sehari. Akhirnya bocor, ngeflag, bingung. Nih sholat apa enggak ya? Sholat apa enggak nih? Enggak teratur. Ini pengalaman. Tapi mungkin beda-beda setiap ini ya. Dan ini ingat ya, istilahnya saran. Saran. Ya, itu jawaban dari pertanyaan hukum pil pencegah haid. Ya, oke, insyaallah. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan yang bagus ya. Apa ciri menopause dini dan bagaimana menyikapinya? Ini aja deh, kita lanjutin apa? Lanjutin materi ya. Lanjutin materi. Iya, menopause dini. Jadi ini saya jelaskan dulu ya. Saya belum jelaskan secara medis tadi ya. Jadi secara medis, menopause, definisi menopause ya adalah seorang perempuan tidak mendapatkan haid lagi selama setahun penuh. Setahun penuh nggak dapat haid lagi, dan sebelumnya udah ada gejala pramenopause. Ini dalam ilmu kedokteran diketok palu, tok, udah terdiagnosis menopause, resmi menopause secara ilmu kedokteran. Jadi kalau berhenti, tiba-tiba berhenti 1 tahun, berhenti lama tapi nggak ada gejala, bisa jadi bukan. Ataupun 6 bulan berhenti, nanti 6 bulan lagi. Setiap 6 bulan haid itu belum menopause. Itu secara kedokteran. Ya, definisi secara kedokteran. Dan menopause ini ada gejala awal pramenopause. Ya, gejalanya adalah yang paling khas, namanya disebut dengan hot flush, yaitu perasaan panas di sekitar dada. Ini hot flush namanya, gejala khas menopause. Panas sekitar dada, panas atau hangat di dada. Kemudian gejala yang lain sama, kekeringan farji, sering lelah, keringat malam hari, mood berubah, kerontokan rambut, berat badan bertambah dan sebagainya. Ini gejala menopause. Makanya hati-hati nih ibu-ibu, kalau ada gejala gini usia masih 35, segera ubah pola hidup. Bagaimana menyikapinya tadi? Ubah pola hidup tadi, makan dikontrol yang sehat-sehat ya. Kemudian ibu-ibu olahraga, ya buat grup senam lah. Buat grup senamnya biar gak ini, datangkan profesional, biar datang tuh beneran, bukan jadi ajang ngumpul gosip ya. Jadi datang pelatihnya beneran senam gitu. Ya, sama tadi screen time-nya dikurangi. Jadi bukan anak-anak saja mengurangi screen time, kita orang dewasa pun mengurangi screen time. Ya, interaksi depan layar HP dikurangi, itu namanya screen time. Orang-orang bilang, orang psikolog sekarang, mengurangi jadwal screen time, dikurangi, dialihkan dengan apa? Olahraga kah, berkebun lah, menjahit lah, memasak lah, atau apa, dikurangin screen time-nya, kurangin ya. Jadi ini ciri menopause dan menyikapinya. Udah singkat aja insya Allah ya, biar pertanyaan banyak. Wah, ini juga penting. Nah, kita jawab yang penting-penting ini, yang ada kaitannya. Pola pikir seperti apa yang bisa mempercepat proses menopause pada wanita? Pola pikir seperti apa yang mempercepat proses menopause? Tadi kita memang nggak bahas ya. Ini kita bahas agak detail sedikit. Pola pikir apa? Pola pikir yaitu stres terselubung atau depresi terselubung. Coba nanti googling deh kata-kata stres dan depresi terselubung.
Ini sedang meningkat di zaman modern ini. Nanti di searching, stres, depresi terselubung. Apa maksudnya? Apa maksud stres, depresi terselubung adalah orangnya itu sedang stres, sedang depresi, tapi dia nggak ngerasa. Dan ini lebih bahaya. Dan secara umum pola pikir seperti apa? Ya tadi ini kita sebutkan nih. Ibu-ibu sekarang nggak bisa. Tidak bisa seperti ibu-ibu nenek-nenek kita dulu. Karena terpapar di sosmed, jalan-jalan, makanan, staycation, belanja ini, belanja itu, tas terbaru, ini terbaru, model ini, model itu, ya, ngobrol online, gibah online dan sebagainya. Beda, zaman sekarang beda nih. Nah, ini semua mempengaruhi kejiwaan, yang dimana ketika perempuan stres atau depresi akan mempercepat keluarnya hormon adrenalin, dan hormon adrenalin adalah hormon stres, yang dimana hormon stres ini akan mempengaruhi berbagai macam sisi kewanitaan, baik dari hormon kewanitaannya maupun fisiknya. Jadi stres perempuan zaman sekarang, apalagi perempuannya yang ngantor dan kerja, tuntutan pekerjaan zaman sekarang harus ini, laporan apa dan sebagainya, dan perempuan lebih cepat stres. Itu ahli psikolog mengatakan demikian. Jadi pengaruhnya itu adalah karena dari gadget itu, ada yang pamer, flexing apa dan sebagainya, sehingga pengaruh, nggak betah di rumah. Ya memang begitu, dan memang tugas suami memang demikian. Zaman udah berubah sekarang. Perempuan sekarang nggak bisa kita bilang sabar di rumah, waqarna fi buyutikun wa buyutuhunna khairul lahun. Iya memang benar, tapi harus diajak jalan-jalan juga. Ajak apa? Nggak bisa. Diajak jalan, diajak racing, perempuan, anak kita itu diajak jalan-jalan. Ini stresor ini zaman sekarang. Jadi perempuan sekarang bisa sakit hati online. Perempuan sekarang nih sakit hati online. Kenapa? Lagi nyusuin anak, lagi tenang ya, lagi tenang, lagi damai. Barusan suaminya transfer rekening. Barusan aja. Tiba-tiba dalam hitungan detik berubah, marah-marah. Ya Allah, kok cerai nih? Padahal oh iya, ada artis cerai. Oh, pengaruh ya. Kok cerai artisnya? Berubah langsung jiwanya perempuan. Barusan lagi senang, tiba-tiba baca grup WhatsApp. Iya ya, kok bisa nih cerai, bisa gini, oh, gosip ikutin ini. Padahal dulu kan dia kan ini romantis banget ya. Kok cerai? Oh, perempuan. Atau gosip di grup kan, atau gimana ya. Tapi ibu-ibu grogot enggak, insya Allah ya. Bicaranya tentang taklim, tentang apa, insya Allah, amin. Nah ini yang mempengaruhi perempuan sekarang, jadi beda. Jadi secara tidak langsung perempuan-perempuan dalam banyak yang secara tidak terlihat ada yang stres, depresi terselubung. Baik skala besar maupun kecil itu keluar hormon adrenalin. Keluar adrenalin keluar, dan hormon adrenalin ini hormon stres akan merusak berbagai macam. Kalau terus menerus ya, kalau merusak ini dan sebagainya, itu yang menyebabkan, itu hubungannya pola pikir dengan menopause. Ya kita jawab lagi tapi cepat-cepat ya. Nah lagi 5 menit ini. Ya, pertanyaan bagaimana menurunkan berat badan ideal di usia 33 tahun. Nah, ini juga bahasnya. Ya, ini pembahasan panjang ya. Jadi kalau intinya berat badan ideal ya gambaran kasarnya pakai BMI ya. Gambaran kasar pakai BMI berarti ya tinggi badan, eh, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya. Bagaimana cara menurunkan berat badan, ini pembahasan panjang ya. Ringkasnya sebenarnya sih caranya ya meminimalkan kalori yang masuk dan memaksimalkan kalori yang keluar. Kan gitu, teori paling gampang ya. Jadi bagaimana supaya kalori yang masuk minimal, ya makan dikontrol. Bagaimana cara supaya kalori keluar banyak? Olahraga. Cuma dua ini cara menurunkan berat badan dan konsisten. Selebihnya itu ibu-ibu jangan pernah
tergiur dengan rayuan ingin menurunkan berat badan 10 kilo dalam sebulan tanpa pantangan, masih bisa makan es krim apa itu, nggak benar semua itu. Bahkan berbahaya, itu mah bukan turun berat badan, kurang gizi. Hati-hati ibu-ibu, program-program diet. Ya itu semua itu cuma sementara. Yang benar adalah nurunkan pelan-pelan, sepekan itu ya 1 sampai 2 sebulan tuh 1 sampai 2 kilo, kalau mau olahraga yang ini bisa 4 kilo dengan bimbingan ahli, pelan-pelan konsisten, bukan yang sebulan 10 kilo. Enggak, itu apa namanya, kurang gizi itu. Ya, dan yang turun adalah massa air dan massa otot, bukan massa lemak. Karena berat badan tuh 3, massa otot, massa air, dan massa lemak. Betapa banyak itu yang menjanjikan 7 kilo dalam sebulan, 7 kilo dalam itu yang turun bukan hanya lemak, tapi massa air dan massa otot turun juga. Massa otot turun karena defisit kalori, massa air karena kurang minum ataupun garamnya kurang. Makanya kalau ada yang bilang 5 hari turun 3 kilo, itu yang turun bukan lemak tapi massa air yang turun, karena lemak nggak bisa dibakar dalam waktu 3 hari. Yang turun massa air. Tapi kalau air itu bisa turun dalam sekejap, lumayan turun. Dari sekian miliar sel dikurangin 0,00 mili itu bisa 2 kilo turun, bisa. Ini hati-hati ibu-ibu ya. Ya kapan-kapan kita bahas insyaallah ya. Terakhir insyaallah, terakhir ya, karena ini mau berangkat juga ya. Bagus nih kaedahnya pakaian olahraga bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah ya, menutup aurat olahraga perempuan. Makanya perempuan olahraganya yaitu, kalau istri saya itu buat grup senam sama teman-teman di Jogja itu, mereka itu ngundang profesional, kemudian latihan di dalam rumah, di salah satu rumah ummahat yang agak luas seperti itu. Dan juga wajib nutup aurat juga, meskipun sesama wanita wajib menutup aurat ya. Jadi jangan nanti mentang-mentang sesama wanita olahraganya tank top, waduh bahaya nih. Tetap nutup aurat sesama perempuan ya, pakai training yang longgar, pakai baju yang ya nggak ketat-ketat banget, tetap harus nutup ya, pakai kaos lah ya, insya Allah nggak terlalu ini ya kalau sesama perempuan ya. Jadi tetap nutup, walaupun sesama perempuan tetap dijaga auratnya. Kalau sama perempuan juga demikian, apalagi laki-laki sama laki-laki, janganlah ya, tetap sama, tetap nutup aurat. Dan terkait aurat sesama perempuan itu ada beberapa pendapat ulama. Ada yang bilang pertama, sesama perempuan mereka auratnya cuma lutut sampai pusar. Ada yang bilang boleh, yang boleh terbuka adalah tempat di mananya ada perhiasan. Kalau ada gelang berarti lengan bawah boleh kelihatan. Kalau ada gelang kaki berarti betis boleh kelihatan. Kalau ada kalau ada perhiasan di leher berarti leher boleh kelihatan. Dan kalau ada kalau ada gelang lengan berarti lengan boleh kelihatan. Wallahu alam. Nggak tahu ya gelang. Itu katanya ulama. Aurat sama perempuan yaitu tempat perhiasan yang boleh dinampakkan. Yubdina zinatahun. Mereka menampakkan perhiasan. Wallahu alam. Ya jadi intinya itu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu sudah tahu lah ya. Olahraga sesama perempuan ya, pakai kaos biasa insya Allah cukup. Ya, kan ada kan kaos biasa lengan panjang itu kan ya, cukup. Ya pakai training itu udah cukup sesama perempuan insya Allah ya. Dan boleh kan buka rambut kelihatan boleh. Seperti itu. Ya tetap dijaga. Dan laki-laki juga demikian ya, laki-laki juga sama. Kan banyak nasihat perempuan, laki-laki ada tuh. Udah ngaji, udah sepedaan ngetat, ngepret semuanya. Ya Allah, kelihatan semuanya. Nggak boleh laki-laki ya. Sepedaan pakai ngepret semuanya laki-laki itu. Nggak boleh juga. Laki-laki juga sama, nutup aurat juga. Seperti itu. Main futsal juga nutup aurat ya. Baik para jamaah sekalian, para akhwat yang mati Allah Subhanahu wa taala, pas di situ jam 6. Situ jam berapa? Ada enggak ya? Kok beda ya? Tapi sudah disuruh tutup katanya nih. Masalah ibu-ibu sekalian, para jahat, para mahat, ini ada saya bawa pulang insyaallah ya, saya kantongin dulu ini. Enggak ya? Kita jilid jadi buku, kapan-kapan saya kirim, saya tulis, saya kirim, enggak ya? Ya insya Allah demikian yang bisa kami bahas para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati Allah. Saya mohon maaf, ini pertanyaan cukup banyak, tidak bisa kita bahas, tidak bisa kita jelaskan detail satu persatu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bahas lagi ya dengan waktu yang lebih panjang. Dan kita tutup
Ya, kita doakan semoga generasi muda kita, para anak-anak perempuan kita tidak ada yang menstruasi dini. Dan kita doakan mudah-mudahan para ibu-ibu, para ummahat ini tidak ada yang menopause dini. Doa saya sih ya 55 lah menopausnya, alhamdulillah. Sehat semuanya ya, dan bisa maksimal berkhidmat kepada suami, dan ini adalah pintu surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.